Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa hadir di hadapan ikhwan semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam naungan rahmatnya dan magfirahnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita hidup punya tujuan, punya gordon, punya hadaf. Di dalam Al-Quran disebutkan, baik pada surat Al-Baqarah maupun surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, bahwa kita sebagai manusia akan mengalami mati dan hidup masing-masing 2 kali. Kita akan mengalami mati sebanyak 2 kali, hidup pun sebanyak 2 kali. Mati yang pertama adalah dalam arti al-adam, kita belum ada di alam ini. Kemudian kita mengalami hidup yang pertama, yaitu hidup yang sekarang sedang kita jalani, yang disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan kata hidup di dunia. Dunia wajan fu'la atau mu'anas dari adna, yang artinya dekat. Konotasinya juga sedikit. Setelah hidup yang pertama ini, kita akan mengalami mati yang kedua, di mana ruh dan jasad kita akan mufaraqah, berpisah. Dan setelah mati yang kedua itu, kita akan kembali dihidupkan. Dan hidup yang kedua inilah hidup yang sebenarnya. Nikmat di sana, nikmat yang sebenarnya. Sakit, pedih, pada saat itu adalah sakit dan pedih yang hakiki. Sakit dan pedih yang sebenar-benarnya. Maka kita hidup yang pertama ini, atau yang disebut al-hayatud dunyawiyah, adalah darul amal, tempat, waktu untuk mewujudkan amal. Berbeda dengan hidup yang kedua nanti, yang merupakan darul jaza, waktu kita menerima balasan dari amal-amal kita. In khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Bila amal kita khair, baik, fa khairun, maka balasan pun baik. Dan bila amal kita syarron, jelek, fa syarrun, maka balasan pun juga jelek. Maka kita hidup di alam ini adalah untuk mazra'ah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Alam dunia ini adalah tempatnya menanam, untuk panen, untuk dipetik di akhirat. Ikhwatu iman,
pemirsa Persis TV dimanapun berada, alangkah ruginya ketika saatnya Darul Jaza menerima balasan, kita tidak menerima balasan baik. Atau alangkah ruginya bila saatnya kita memanen amal nanti, tidak ada yang bisa kita panen. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada amal manusia yang pada hari akhir nanti kasarobim biqiyah, bagaikan fata morgana di tanah yang datar. Jadi dipersamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa para ulama balaghah ditashbihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal manusia seperti itu, seperti sarobim biqiyah, fata morgana di tanah yang datar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikira, disangka oleh orang yang haus, di tempat tersebut ada air, ada ma'an, air. Tapi ketika tempat tersebut didatangi, didekati, ternyata tidak ada air, tidak ada apa-apa. Atau Allah menyebut juga di dalam surat Al-Furqan, ada manusia yang amalnya bagaikan debu yang bertebaran. Haba'am mansura. Sungguh rugi seandainya amal kita yang seperti itu. Na'udzubillahi min dalik. Maka oleh karena itu, tidak mudah mewujudkan amal kita menjadi panen yang baik di akhirat. Tidak mudah supaya amal kita menjadi bisa kita petik hasilnya yang baik di akhirat. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan dari beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa untuk mewujudkan amal solih atau mewujudkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kelak pada hidup yang kedua kita mendapat balasan baik, kita bisa memanen amal baik kita. Dua hal yang tidak bisa ditawar, harus ada pada satu amal yang kita kerjakan. Yang pertama adalah al-khalis minar riya, bersih dari riya. Ini yang pertama. Tidak mudah kita steril, kita bersih dari riya. Terutama menurut para ulama tauhid pada amal-amal yang zohir. Pada amal-amal yang mengerjakannya kelihatan orang, yang mengerjakannya terdengar orang, diketahui orang. Dan yang kedua adalah al-muqayyadu bis sunnah, terikat dengan sunnah. Inilah dua syarat yang mesti, yang wajib terpenuhi pada amal kita, supaya tidak seperti haba'an mansura, sebagaimana difirmankan Allah pada surat Al-Furqan, dan tidak seperti kasarobim biqiyah, bagaikan fata morgana di tanah yang datar, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nur. Oleh karena itu, pantaslah jika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'u Fatawa menyebutkan bahwa memang di dalam Islam beribadah itu harus memenuhi dua hal. Dan memang Islam didirikan di atas dua pondasi. Yang pertama adalah yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak yang lain, atau tidak bersama kepada yang lain. Dan yang kedua adalah beribadah kepada Allah bima syarra'ahu ala lisani rasulihi, dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Jadi dua hal ini tidak bisa ditawar-tawar kembali untuk mewujudkan amal soleh kita yang bisa kita petik hasilnya, kita panen buahnya pada hidup setelah mati nanti. Yang pertama adalah al-kholis minariya, bersih dari riya. Yang kedua adalah al-muqayyad bis sunnah, terikat dengan sunnah, yang disebut dengan mutaba'ah. Maka bisa dipastikan setiap amal yang tidak terpenuhi padanya dua syarat tadi, pasti amal itu tertolak. Pasti amal itu tidak diterima. Bisa jadi amal kita dilakukan dengan ikhlas, dengan tidak riya, tetapi sayang tidak mutaba'ah, tidak mengikuti apa yang Allah syariatkan melalui contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang amal tersebut tidak akan diterima. Atau bisa jadi kita melakukan amal mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sayang ada noda-noda riya, ada noda-noda sum'ah pada niat kita. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demikian juga ibadah yang sedang kita lakukan pada saat ini, saum kita. Untuk mewujudkan saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terikat dengan apa yang disampaikan tadi. Makanya, selain kita ikhlas, imanan wahtisaban, pertama, kita saum karena imanan, karena keimanan, bukan karena yang lain. Yang kedua, wahtisaban. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan, wahtisaban itu tolabas sawab, mengharap pahala, mencari ganjaran. Artinya apa? Artinya niat ikhlas ditekankan di sini. Bukan karena alasan lain, bukan karena tujuan lain, tapi imanan wahtisaban. Karena iman dan mengharap pahala, mencari ganjaran. Akan tetapi tidak cukup niat yang ikhlas. Tadi disampaikan di awal, mau tidak mau kita harus mutaba'ah, mengikuti bagaimana syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah, termasuk saum ini. Tentunya mutaba'ah ini harus dilakukan secara utuh. Makanya wajar para ulama menyebutkan mutaba'ah itu dalam beberapa hal. Yang pertama, mutaba'ah mengikuti bisababiha, dalam sebab amal itu sendiri, ibadah itu sendiri. Apa sebabnya? Tidak boleh berbeda dengan apa sebabnya Rasulullah SAW mengerjakan ibadah itu. Bila ada hari, bila ada tanggal, bila ada malam yang diperingati sebagian umat Islam umpamanya, dengan alasan, dengan sebab yang Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya dengan sebab, dengan alasan seperti itu.
Artinya apa? Tidak mutaba'ah fi sababiha. Tidak mutaba'ah dalam sebab ibadah itu dilakukan. Maka tentu amal tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterima. Termasuk mutaba'ah itu adalah fi jinsiha. Pada jenis ibadah itu sendiri. Jenis syariat itu sendiri. Ketika syariat menetapkan bahwa harus jenis ini ibadah itu dilakukan, lantas kita tidak mutaba'ah, lantas kita tidak sama dengan jenis yang ditetapkan syariat, maka tentu amal ini pun disangsikan untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mutaba'ah fi jinsiha, pada jenisnya. Seandainya agama menetapkan bahwa jenis binatang yang dikurbankan itu ini. Agama menetapkan bahwa jenis yang bisa disembelih untuk akikah itu ini. Kemudian kita berbeda. Maka itu pun tidak memenuhi syarat mutaba'ah. Kenapa? Karena tidak mutaba'ah fi jinsiha. Termasuk fi qadriha. Tidak mutaba'ah, tidak mengikuti pada kadarnya, pada ukurannya. Ketika ada ibadah, ada amal yang menurut agama, menurut syariat, menurut Quran dan hadis, ukurannya seperti ini. Kalau prosentase sekian persen, kemudian kita melakukannya berbeda dengan ukuran tersebut, maka ini pun tidak memenuhi syarat mutaba'ah. Kenapa? Karena ukurannya tidak sama. Termasuk fi kaifiyatiha, pada tata cara melakukannya. Ketika agama menetapkan bahwa tata cara ibadah ini diawali dengan ini, diakhiri dengan ini, lalu kita melakukannya dengan cara yang berbeda, itu pun tidak memenuhi syarat mutaba'ah. Kenapa? Karena tidak mutaba'ah pada kaifiyah. Termasuk mutaba'ah fi zaman atau fi zamaniha, terkait waktunya. Ketika agama menetapkan waktu amal ini adalah kalau hari anu, kalau tanggal sekian, kalau bulan anu, kemudian kita mengerjakannya beda waktunya. Tentu itu pun tidak memenuhi syarat mutaba'ah. Karena tidak mutaba'ah fi zaman atau fi zamaniha. Termasuk yang keenam mutaba'ah itu adalah fil makan atau fi makaniha. Terkait tempatnya. Karena di antara amal, di antara ibadah ada yang memang agama menentukan tempatnya harus di mana. Ketika kita mengerjakannya berbeda dengan tempat yang ditetapkan tersebut, maka syarat mutaba'ah tidak terpenuhi dan itu disangsikan untuk menjadi amalan mutakobbalan kita. Oleh karena itu, kita harus berikhtiar menurut kemampuan yang ada dengan ilmu yang ditingkatkan terus-menerus supaya amal kita seluruhnya, tidak terkecuali saum ini, memenuhi dua syarat tadi. Selain al-khalis minariya, juga mutaba'ah, muqayyad bisunnah. Mutaba'ah dalam segala halnya, seperti yang dipaparkan tadi. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kaifiyah saum beliau, di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik pada Al-Muwatta
Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Al-Bukhari pada Sahihnya, termasuk Imam Muslim juga meriwayatkan. Di antaranya ada salah satu sabda beliau yang menarik bagi kita. Walladhi nafsi biyadih la khulupu pamis so'imi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli al-hadis. Inilah potongan sebuah hadis Rasulullah SAW terkait saum Nabi SAW. Tercermin pada hadis ini diantaranya. Kata beliau dengan menggunakan qasam, sumpah, walladhi nafsi biyadih, demi yang diriku, jiwaku ada pada tangannya, pada genggamannya, pada kekuasaannya. Demi Allah, kata Nabi SAW, benar-benar khulupu pamis so'imi, bau mulutnya yang saum, atyabu indallahi ta'ala min rihil miski, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wanginya kasturi. Seandainya kasturi itu semerbak, sangat wangi, sangat harum, ini atyabu indallahi ta'ala min rihil miski, lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harumnya, wanginya kasturi. Kata Rasulullah SAW berikutnya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia meninggalkan. Jadi ibadah saum ini bukan mengerjakan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kita mengerjakan. Berbeda dengan haji. Kalau haji kita mengerjakan. Tapi saum ini justru meninggalkan. Yatruku. Meninggalkan ta'amahu, makannya, wasyarobahu, dan minumnya, wasyahwatahu, dan syahwatnya. Makannya ia tinggalkan, minumnya ia tinggalkan, syahwatnya ia tinggalkan. Kenapa? Min ajli, karena aku, kata Allah. Karena Allah. Makanan ia tinggalkan karena Allah. Minuman ia tinggalkan karena Allah. Syahwatnya ia tinggalkan juga karena Allah. Inilah yang menarik pada ibadah saum ini. Dan Rasulullah SAW mempraktekkannya seperti itu. Makanya, bagaimana sifat saum Rasulullah SAW ini, secara ringkas, disebutkan pada ta'rif yang ditulis oleh Imam As-Sabuni dalam Rawai'ul Bayan, atau tafsir ayat ahkam beliau, pada juz pertama, halaman 188. Tercermin seperti ini. Beliau menyebutkan pada Rawai'ul Bayan tersebut bahwa saum itu adalah al-imsak, menahan diri dari al-akli, makan, wasyurbi, dan minum, wal jima'i, dan bersebadan. Tetapi menahan yang tiga ini ma'an niat, dengan memakai niat, diniatan,
meninggalkan makan, minum, bersebadan ma'aniyat. Dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sesuai apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian berikutnya ada summa atimus siyam ilal lail. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna bis sahuri barokatan. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu terdapat barokah. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang-orang senantiasa akan ada dalam khair, kebaikan, selama mereka menyegerakan buka. Di samping itu, Rasulullah SAW juga mensyariatkan kita berdoa. Sampai pada hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan ada 3 doa yang akan besar peluangnya untuk didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah as-shaim hina yuftiru, yang saum ketika berbuka. Ketika berbuka. Ini wajar. Karena kita dari subuh sampai maghrib saum dulu, taat dulu, ibadah dulu, beramal dulu. Tiba waktunya buka, sangat pantas kalau pintu didengar, pintu diijabah itu dibuka. Seperti halnya kita berdoa setelah selesai sholat wajib. Setelah selesai manasik haji. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kata As-Sabuni, wa kamaluhu bijtinabil mahzurat wa adamil wuku'i fil muharramat. Dan sempurnanya saum tersebut adalah bijtinabil mahzurat, dengan menjauhi apa-apa yang dilarang. Wa adamil wuku'i fil muharramat, dan tidak kena pada apa yang diharamkan. Nah, definisi saum menurut As-Sabuni ini dalam Raihul Bayan juz pertama halaman 188 mencerminkan seperti inilah memang sifat saum Nabi SAW pada hadis-hadis sahih, yang bila kita sebutkan hadis-hadis tersebut, tentu waktu yang singkat ini tidak akan cukup untuk disampaikan. Makanya menarik definisi ini. Memakai kata-kata wa kamaluhu, dan sempurnanya saum ini. Bijtinabil mahzurat, dengan menjauhi apa-apa yang dilarang. Wa adamil wuku'i fil muharramat, dan tidak jatuh, tidak kena pada apa yang diharamkan. Makanya satu hadis mengatakan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Rasul menyebut secara mantuk qaulaz zur wal amala bih. Pada hadis lain, fala yarpus, tidak boleh rofas. Artinya apa? Ini disimpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa maksudnya adalah siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Saum yang selamat, yang bersih, yang steril, saumnya itu
minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Qaulan, baik perbuatan maksiat ini berupa ucapan, kata-kata, wa fi'lan, maupun perbuatan. Oleh karena itu, pantas jika para ulama seperti As-Sabuni tadi memberi tarif seperti itu, bahwa saum seyogianya bukan hanya al-imsak, menahan diri dari makan, dari minum, dari sebadan, bersama niat, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi wa kamaluhu, sempurnanya saum ini dengan menjauhi apa yang dilarang dan tidak jatuh pada apa yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala pada surat Maryam surat 19 ayat 65 menyatakan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah, Robnya langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya. Wastabir li ibadati, dan bersabarlah untuk beribadah kepadanya. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV dimanapun berada, pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyuruh, bukan hanya memerintah kita beribadah kepadanya, tetapi menyuruh kita bersabar dalam beribadah kepadanya, termasuk dalam ibadah saum yang sedang kita kerjakan ini. Bagaimanakah bersabar di dalam beribadah? Kalau kita melihat halaman 290 dari Mukhtasar Minhajil Qasidin, disebutkan bahwa ternyata bersabar di dalam melakukan ketaatan, di dalam melakukan sebuah ibadah, itu diperlukan 3 keadaan atau 3 waktu. Pertama adalah sebelum kita melakukannya. Sebelum kita melakukan satu ibadah, kita harus bersabar. Yang dimaksud bersabar di sini adalah tashihun niat. Mempertahankan bersihnya niat. Jangan sampai niat kita terkotori, ternodai dengan riya, sum'ah, dan yang lain. Terkait ibadah saum pun demikian. Makanya Rasulullah SAW tadi menyebutkan imanan wahtisaban. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga mengatakan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, sabar ketika halal ibadah, halal taat, halal amal. Ketika amal tersebut sedang berlangsung. Ini pun diperlukan kesabaran. Kesabaran ini seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah pada kitab Musonafnya nomor 8880. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kazib wal ma'asim." Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bila Anda sedang saum, falyasum sam'uka, saumkanlah pendengaranmu, wa basaruka, dan penglihatanmu, wa lisanuka, dan lidahmu. Pendengaranmu ikut saum,
penglihatanmu ikut saum, lidahmu pun ikut saum. Tapi bukan dari makan dan minum, anil kadhib wal ma'asim, dari dosa dan perbuatan-perbuatan dosa. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya, termasuk ibadah saum kita pun mampu bersabar. Sebelumnya dengan iman dan wahtisaban sedang berlangsung, termasuk sabar diperlukan setelahnya, setelah selesai dari melakukan sebuah amal, sebuah ibadah. Karena ada ucapan dan ada perbuatan yang mengancam hilangnya pahala ibadah kita. Berdasarkan itu semua, alangkah indahnya sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW yang disebut-sebut oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, a'lamuhum bil halal wal haram, paling mengetahui di antara para sahabat terhadap hukum halal dan haram. Walaupun usia beliau, satu riwayat menyebutkan hanya 38 tahun. Relatif masih muda Mu'ad bin Jabal wafat. Masuk Islam pada usia 18 tahun. Beliau wafat kurang lebih tahun 18 Hijriyah di masa khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, berkaitan dengan tahun Amawas pada waktu itu. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Wahai Mu'ad, aku benar-benar mencintaimu. Janganlah engkau tinggalkan setiap selesai sholat wajib untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, berilah hamba pertolongan untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, bukan hanya ibadah, tapi wa husni ibadatika, dan untuk ibadah dengan baik kepadamu. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita bukan hanya menggugurkan kewajiban, termasuk saum yang sedang kita kerjakan ini, tetapi masuk kategori husni ibadatika, ibadah terbaik yang kita bisa, ibadah terbaik yang kita mampu. Karena Ramadan 1441 Hijriah bisa kita alami, tetapi Ramadan tahun depan belum pasti umur kita akan sampai. Maka mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, tidak terkecuali saum ini, benar-benar sesuai dengan sifat saum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk kepada husni ibadatika. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kealfaan dan kekurangan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.